Esai menjadi salah satu cara seseorang dalam mengungkapkan pendapat dan juga gagasan yang dimiliki terhadap suatu fenomena yang terjadi. Fenomena yang dimaksud dapat berupa permasalahan-permasalahan, berbagai isu, hingga topik yang sedang hangat dibicarakan. Maka dari itu, kalian harus update terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, contohnya adalah permasalahan banjir. Nah, bagaimana pendapatmu tentang masalah banjir yang sering terjadi dan apa solusi yang bisa kamu berikan? Lalu, jenis esai mana yang biasanya diikutkan dalam suatu perlombaan? Yang pertama yaitu esai ilmiah. Esai ilmiah adalah esai yang tentu mengutamakan pendekatan ilmiah dalam penulisannya. Yang kedua adalah esai populer. Untuk esai populer itu lebih menekankan pada cara penyampaian yang santai dan menggunakan bahasa serta istilah yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Berikut adalah struktur sebuah esai jika digambarkan dalam sebuah burger. Nah, untuk bagian roti di atas itu kita bisa umpamakan menjadi pendahuluan. Untuk bagian daging, sayur, dan lain sebagainya itu bisa menjadi bagian isi, dan roti bawahnya itu bisa menjadi bagian penutup. Untuk di pendahuluan sendiri, itu berisi penjelasan terkait dengan isu atau masalah yang ingin kamu selesaikan atau yang kamu angkat nih. Nah, untuk pada bagian isi sendiri, itu tentu berisi terkait dengan gagasan-gagasan yang kamu ajukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Atau pada bagian isi ini berisikan solusi yang kamu tawarkan dari permasalahan yang sudah kamu tulis pada bagian pendahuluan sebelumnya. Bagian yang ketiga adalah penutup. Nah, pada bagian ini itu berisi tentang kesimpulan yang merangkum keseluruhan karya esai secara singkat, padat, dan juga jelas. Jadi usahakan tulisan esai kalian dari bagian pendahuluan itu sudah disimpulkan secara jelas. Jadi ketika orang membaca kesimpulannya saja itu sudah paham tentang apa sih isi dari tulisan esai kalian. Jika dilihat secara sederhana, esai itu berisi fakta dan opini yang dirangkai dalam bentuk sebuah tulisan, yaitu karya esai tersebut. Berdasarkan pengalamanku, isi dari esai, yaitu esai lomba secara umum, itu dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama, yaitu fakta dan juga opini. Nah, untuk fakta itu adalah hal yang ditangkap oleh indera manusia atau bisa dilihat, didengar, dan dirasakan yang telah terbukti kebenarannya. Segala hal yang berkaitan dengan fakta itu tidak bisa dibuat-buat atau dimanipulasi, seperti data-data dan peristiwa yang benar-benar terjadi, sehingga fakta memiliki sifat yang objektif. Jadi kalau kalian menulis esai, ada data, yaitu adalah data berdasarkan fakta, gitu. Sedangkan opini itu adalah suatu pendapat atau pikiran seseorang terhadap suatu hal atau fenomena. Jadi biasanya dalam esai kalian bisa membuat opini ini dalam bagian isi. Di sini sudah dibuatkan sebuah contoh untuk menentukan mana fakta dan juga opini. Jadi sudah disiapkan 3 kalimat. Jadi kalimat 1 itu dari hujan sampai pukul 15 WIB. Kalimat 2 itu dari hujan yang turun sampai fenomena hujan es. Untuk kalimat 3 itu dari menurut ketua RT setempat sampai Jalan Nusantara.
Jadi ada 3 kalimat dan sekarang kita tentukan. Jadi kita bisa tentukan berdasarkan ilustrasi di atas mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini gitu. Nah, jadi jika mengacu pada definisi fakta dan opini, di sini kita bisa menemukan kalimat yang merupakan fakta ditunjukkan oleh kalimat 1 dan 2. Karena peristiwa yang terjadi dapat diamati oleh panca indera dan kebenarannya tidak dapat dimanipulasi. Seperti terjadinya banjir dan hujan es pada Selasa, tanggal 13 bulan 4 tahun 2021 pada pukul 15 WIB. Sedangkan kalimat yang merupakan opini itu ditunjukkan oleh kalimat nomor 3 karena berisi pendapat yang belum tentu kebenarannya. Jadi di sana ada kalimat menurut Pak RT. Nah, itu pendapat dari Pak RT. Mengapa belum tentu benar? Karena bisa jadi penyebab terjadi banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi atau penyebab lainnya. Jadi, menyusun sebuah esai yang baik itu kita bisa mengibaratkan seperti menyusun sebuah puzzle. Nah, pertama itu kita harus tahu tujuan yang jelas. Jadi, untuk apa esai ini dibuat? Supaya esainya itu lebih terstruktur. Kemudian, kita mengibaratkan kepingan puzzle itu sebagai fakta dan juga opini dalam sebuah esai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita bisa merangkai fakta dan opini dengan tepat dan berimbang sesuai dengan esai yang kita buat, sesuai dengan tujuan tentunya. Salah satu tujuannya yaitu sesuai dengan tema yang dibahas atau tema yang ditentukan dalam sebuah perlombaan yang kita ikuti.